Kisah jam dinding yang tak pernah mati. Hujan turun pelan di sore itu, membasahi jalan berbatu menuju rumah peninggalan Oma Sinta. Rian baru saja menandatangani surat warisan sebuah rumah kolonial tua di pinggiran Manado yang sudah kosong lebih dari 10 tahun. Ia tidak mengingat banyak tentang rumah itu. Terakhir kali ia berkunjung, ia masih berumur 9 tahun. Tapi satu hal yang melekat di kepalanya sampai sekarang. Suara jam dinding di ruang tamu. Tik-tok, tik-tok. Suara yang dulu membuatnya sulit tidur, kini terdengar lagi. Bahkan sebelum ia membuka pintu rumah. Padahal listrik di tempat itu belum dinyalakan. Begitu Rian mendorong pintu depan, aroma kayu lembab dan debu tua langsung menyambut. Langit di luar mendung, dan cahaya yang masuk hanya samar-samar menembus kaca buram jendela besar di ruang tamu. Di tengah ruangan, tergantung jam dinding besar bergaya Belanda dengan bandul tembaga panjang dan ukiran malaikat di sisinya. Jarumnya menunjukkan pukul 3 sore. Rian memeriksa kabel di dinding. Tag Ada Ruse. Ia bahkan menyalakan ponselnya, memastikan semua stop kontak mati. Namun jam itu, setiap bunyinya menggema lembut tapi pasti, seperti detak jantung seseorang yang sedang menahan napas. Tik-tok, tik-tok. Rian bergumam. Apa ini pakai baterai? Ia naik ke kursi, membuka kaca jam, dan menatap bagian dalamnya. Tak ada baterai, tak ada mesin, hanya lubang kosong berdebu. Sore itu, ia mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Ia menatap peralatan kamera, memotret ruangan untuk dokumentasi renovasi, dan menyalakan kompor portabel untuk membuat kopi. Tapi setiap kali ia berjalan ke dapur atau kamar, suara jam itu selalu terdengar, seolah ikut berpindah arah. Dan entah kenapa, jam itu tetap menunjukkan pukul 3 sore. Ia memeriksa ponsel. Waktu sudah hampir 5. Namun, jarum jam di dinding tidak bergerak sama sekali. Tapi di tagnya terus berlanjut. Malam turun cepat di daerah itu. Pukul 8, hujan makin deras, dan Rian menyalakan lampu minyak peninggalan Oma. Ia membuka beberapa album foto lama di ruang tamu. Foto hitam putih, wajah-wajah yang tidak ia kenal. Namun di setiap foto ada satu benda yang selalu tampak di latar belakang. Jam dinding itu. Bahkan di foto pernikahan Oma Sinta tahun 1954, jam itu masih tergantung di tempat yang sama. Jarumnya juga menunjuk ke pukul 3. Oma pasti suka jam ini banget, gumamnya. Di bawah salah satu foto, ada tulisan samar dengan tinta pudar. Jangan biarkan waktu berbalik. Ya, nah, tulisan tangan Oma. Pukul 11 malam, suara jam tiba-tiba berhenti. Rian tersentak. Ia menatap jam dinding yang kini diam. Bandulnya tak lagi berayun. Ia merasa liga, tapi juga aneh. Hening yang muncul terasa berat, seperti ruangan ikut berhenti bernapas. Tapi saat ia menatap lebih dekat, jarum jam bergerak. Pelan, mundur. Tok, tik-tok, tik. Detaknya berbalik. Angka 3 perlahan berpindah ke 2. Udara di dalam rumah berubah dingin, seperti tersedot keluar. Dinding-dinding mengeluarkan bunyi keretakan halus. Lampu minyak bergetar, seolah ada yang meniupnya. Rian mundur beberapa langkah, matanya tak lepas dari jam itu. Lalu, ada sesuatu di balik kaca jam. Refleksi. Sama. Wajah seorang perempuan tua dengan mata sayu menatapnya dari balik jarum jam yang terus berputar mundur. Ia memejamkan mata, menatap lagi. Kosong. Hanya bayangannya sendiri. Namun ruangan kini tampak berbeda. Foto-foto di dinding berganti. Karpet yang tadi lusuh kini bersih. Dan dari arah dapur terdengar suara sendok beradu dengan cangkir. Rian menatap jam. Jarum berhenti di angka 12. Ia baru sadar. Hujan sudah berhenti, tapi udara terasa lebih tua, lebih berat. Dan di ruang makan,
samar-samar terdengar suara perempuan memanggil, "Rian, ayo minum teh. Oma udah buatkan." "Rian." Suara itu jelas milik Oma Sinta. Tapi Oma sudah meninggal 10 tahun lalu. Tok, tik, tok, tik. Jam berdetak lagi ke arah yang salah. Rian berdiri mematung di ruang tamu. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada suara jam yang kini berputar ke arah sebaliknya. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas, tapi suara itu terus memanggil, lembut namun dingin. "Rian, ayo minum teh, nak. Oma udah tunggu." Suara yang dulu menenangkannya saat kecil, kini terdengar seperti gema dari dunia lain. Pikiran logisnya berusaha menolak, tapi langkah kakinya justru bergerak menuju dapur seolah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih tua dari dirinya sendiri. Dapur itu tampak berbeda. Piring-piring tersusun rapi, lampu gantung yang tadinya rusak kini menyala terang. Di atas meja ada teko porselen tua dengan motif bunga biru dan 2 cangkir teh yang mengepul hangat. Rian terpaku. Ia ingat betul teko itu, karena dulu Oma Sinta selalu menggunakannya setiap sore. Tapi benda itu sudah pecah bertahun-tahun lalu. Ia bahkan pernah melihat serpihannya di lemari kaca. Kini teko itu utuh, mengeluarkan aroma melati segar. Dan di kursi ujung meja, seseorang duduk membelakanginya mengenakan kebaya coklat dan sanggul rapi. "Oma." Perempuan itu menoleh perlahan, wajahnya keriput tapi tenang. Senyum yang sama seperti dalam ingatan masa kecil Rian. Namun matanya kosong, seperti kaca yang tak memantulkan cahaya. "Akhirnya kamu pulang juga, nak. Oma senang sekali." "Oma, tapi..." Duduklah dulu. Waktu kita tidak banyak." Rian menelan ludah. Kata-kata itu membuat tubuhnya gemetar. Ia duduk, mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Oma sudah meninggal." "Iya." "Oh, jadi kamu tahu sekarang?" Senyum Oma perlahan memudar. Ia menatap jam dinding yang tergantung di dinding dapur jam yang sama seperti di ruang tamu. Jarumnya juga bergerak mundur. "Rumah ini tidak suka kalau waktu berhenti, nak. Tapi jangan biarkan dia berbalik. Jangan biarkan malam mencapai jam 12 lagi." Rian ingin bertanya, tapi tiba-tiba suara petir mengguncang langit. Lampu bergetar, dan semua warna di ruangan itu seolah disedot keluar. Ketika Rian menatap lagi, Oma sudah hilang. Cangkir di depannya kosong, teh mengering, meninggalkan bercak hitam seperti darah beku. Rian berlari ke ruang tamu. Foto-foto di dinding kini berubah. Wajah-wajah di foto lama itu menatap ke arahnya dengan pandangan marah. Karpet yang tadi bersih kini penuh noda merah tua, dan di lantai ada jejak kaki basah menuju arah tangga. Suara jam berdetak makin cepat. Setiap tok terdengar seperti langkah seseorang yang turun dari lantai atas. Tok, 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 tok. Rian menatap ke atas. Tangga itu gelap, tapi di puncaknya terlihat seberkas bayangan kecil, seperti kaki seorang anak yang menggantung di udara. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban, hanya suara detak jam yang kini serempak dari seluruh ruangan. Jam di ruang tamu, jam di dapur, bahkan jam tangan di pergelangan Rian, semuanya berdetak mundur. Jarum-jarum itu berputar cepat, memutar waktu secara kasar. Udara mendadak berat, dan bau logam menyengat menusuk hidungnya. Lantai bergemeretak, seperti sesuatu sedang bergerak di bawah papan kayu. Lalu, dari bawah tangga, muncul bayangan lain. Siluet seorang pria berdiri, kepalanya menunduk, tangannya berlumuran darah. Suara seraknya parau, tapi jelas. "Kenapa kamu hidup lagi? Kau seharusnya ikut berhenti di malam itu." Rian mundur, panik. Pria itu berjalan perlahan, dan wajahnya mulai tampak. Pipi kanan robek, matanya berwarna abu-abu keputihan, seperti terbakar.
Tubuhnya mengenakan pakaian gaya lama seragam pelayan rumah kolonial. "Aku." "Siapa kamu?" tanya Rian terbata. "Aku penjaga waktu di rumah ini." "Penjaga waktu? Yah, tapi waktumu bukan milikmu lagi." Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk jam di dinding. Jarum panjang kini berhenti tepat di angka 12. Suara detak berhenti total. Lalu semuanya berubah gelap. Rumah itu kini seperti rumah di masa lalu. Lampu minyak menggantikan lampu listrik. Cat dinding kembali putih, dan dari luar jendela terdengar suara orang-orang berbicara dalam bahasa Belanda. Rian berputar, panik, mencoba mencari jalan keluar. Tapi pintu depan terkunci, jendela terkunci, dan udara berbau darah. Dari ruang makan terdengar suara benda jatuh. Rian mendekat perlahan. Di sana, di tengah lantai, ia melihat tubuh seorang wanita muda berlumuran darah, mengenakan kebaya sama seperti Oma Sinta dalam foto lamanya. Di dinding, jam besar berputar mundur cepat. Bandulnya berdentum keras, seperti menandai setiap detik tragedi yang kembali terjadi. "Tuan, apa ini?" Ia mundur, tersandung kursi, dan kepalanya hampir membentur meja. Namun sebelum ia jatuh, ada tangan dingin yang memegang bahunya dari belakang. Suara lembut berbisik di telinganya. "Kau sudah melihatnya. Sekarang kau tidak bisa keluar sebelum waktu berhenti." Rian menoleh spontan, tapi tak ada siapa-siapa. Dan dari jam dinding yang berdetak terbalik itu, keluar setetes darah, jatuh ke lantai, membentuk lingkaran seperti mata yang terbuka. Tok, tik, tok, tik, tok, tik, berbalik lagi. Rian menatap jam itu dengan wajah pucat. Detiknya kembali normal. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi di kursi ruang makan, kini duduk sosok yang tersenyum padanya. Senyum yang bukan milik Oma. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Padji Detang. Tapi cahaya matahari tidak terasa hangat. Rian membuka mata dengan kepala berat. Ia tidak ingat kapan tertidur. Ruang tamu kini tampak seperti semula karpet kusam. Debu menempel di meja, dan jam dinding itu kembali menunjuk pukul 3 sore. Ia memegang kepala, mencoba memastikan semuanya mimpi. Tapi di lantai, ia melihat noda merah kering berbentuk lingkaran, tepat di tempat tetes darah. Dari jam jatuh semalam, Rian menyalakan ponsel. Tidak ada sinyal. Ia berjalan ke jendela, tapi yang terlihat hanya kabut. Seolah rumah itu terpisah dari dunia luar. Ia mencoba menenangkan diri, menyiapkan kopi di dapur, lalu duduk menghadap jam itu. Bandulnya berayun pelan. Suara detaknya kini lambat, seperti napas seseorang yang hampir mati. Tik-tok, tik-tok. Dan di sela-sela detakan itu, Rian mendengar suara lain, pelan, seperti bisikan dari balik dinding. "Ta-ta-ta too long." Ia menatap sekeliling, menahan napas. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. "Ta-ta-ta buka. Aku DC." Rian berdiri, mendekat ke arah jam. Ia menempelkan telinga ke dinding di belakangnya. Benar, suara itu berasal dari dalam tembok. Bukan dari jam, tapi dari balik papan kayu tua yang retak di belakangnya. Siapa di sana? Jam itu. "Hentikan." Sebelum jam 12, suara itu seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Seakan sudah lama tak bicara. Rian spontan mengambil obeng dari tas peralatannya, mulai mencongkel papan di belakang jam. Setiap papan yang terlepas, udara dingin menyembur keluar, membawa aroma besi berkarat dan darah basi. Dan di sela-sela retakan kayu itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah mata. Mata manusia, membusuk separuh, menatap balik dari balik dinding. Rian jatuh terduduk, menjauh. Dengan panik, ia menatap lubang itu, dan dari dalamnya keluar suara berbisik pelan, nyaris seperti desahan. "Waktu kami berhenti,
di dalam sini. Kau juga akan berhenti. Rian menutup lubang itu dengan napas tersengal. Ia mencoba kabur keluar rumah, tapi pintu depan terkunci rapat. Ia menendang, menarik, memukul gagang, tapi pintu itu tidak bergeming. Ketika ia menoleh, jam di ruang tamu kini berhenti berdetak. Hening, tapi hanya beberapa detik. Lalu bandulnya mulai bergerak ke arah berlawanan lagi. Tok, tik, tok, tik. Udara di dalam rumah langsung berubah. Langit di luar jendela menggelap. Seperti sore, berubah jadi malam dalam hitungan detik. Semua lampu minyak menyala sendiri, dan bayangan di dinding memanjang, bergetar. Tiba-tiba ponsel Ryan bergetar. Layar menampilkan satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan dengarkan suara itu. Dia tidak ada di dalam dinding. Dia ada di jamnya. Rian menatap layar itu dengan tangan gemetar. Sebelum ia sempat berpikir, dari arah belakang terdengar suara langkah berat. Ia menoleh dan melihat Dimas, teman yang beberapa hari lalu sempat ia ajak datang membersihkan rumah. Tapi Dimas seharusnya masih di Jakarta. Ia tidak mungkin ada di sana. Dimas, kau gimana bisa? Aku ikut kamu kan? Kau lupa? Tidak. Kau belum datang ke sini. Dimas hanya menatap kosong. Wajahnya pucat dan ada garis merah panjang di lehernya seperti bekas tali. Ia menatap jam, lalu berbisik pelan. Kita nggak boleh biarkan jarumnya sampai ke 12, Rian. Apa maksudmu? Kalau jam itu menyentuh 12, waktu kita berhenti di rumah ini selamanya, Rian. Tiba-tiba, bandul jam berhenti. Jarum panjangnya mulai berputar cepat, memutar mundur ke angka 12. Rian, apa? Lihat ke cermin belakang jam. Dimas menunjuk kaca belakang jam dinding itu. Dengan tangan gemetar, Rian naik ke kursi, menatap pantulan dirinya di kaca buram. Tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan bayangan Dimas yang tersenyum lebar dari dalam kaca. Dan tangan Dimas di dunia nyata perlahan lenyap, disedot masuk ke dalam jam. Dimas, Rian berteriak, mencoba menariknya, tapi tubuh temannya sudah separuh menghilang. Dari dalam kaca, Dimas memandangnya sambil berbisik, berhenti sebelum jarum itu berhenti padamu. Lalu tubuhnya menghilang seluruhnya ke dalam jam. Kaca jam bergoyang, retak, lalu kembali utuh seperti semula. Rian jatuh berlutut. Di sekelilingnya, dinding bergetar halus, seolah rumah itu bernafas. Dan dari balik dinding dari tempat mata itu tadi suara-suara mulai muncul. Banyak, berlapis-lapis. Buka, waktu kami habis. Putar jarumnya ke depan, biar kami keluar. Jangan biarkan jam berhenti. Rian memegang kepala, menutup telinga, tapi suara itu masuk seperti bisikan yang langsung menembus ke dalam pikirannya. Dan ketika ia menatap jam lagi, jarum panjang kini berhenti tepat di angka 11. Masih ada 1 jam sebelum waktu. Berhenti. Tok, tik, tok, tik. Detak berbalik lagi. Seperti peringatan terakhir. Rian tahu, jika jam itu sampai di angka 12 lagi, ia tidak akan sempat keluar hidup-hidup. Namun, di kaca jam, bayangan Dimas menatapnya lagi, tersenyum, dan di bibirnya terucap pelan tanpa suara, "Kamu udah terlambat." Udara di rumah itu makin berat. Jam tua di ruang tamu kini berdetak dengan irama yang tak wajar. Tik, tak, tik, tak. Tapi setiap kali jarum detiknya berpindah, seolah suara itu bergema dari berbagai arah, seperti rumah ikut berdetak bersama waktu. Rian tidak bisa tidur. Sudah 2 malam sejak Dimas menghilang. Tapi setiap kali jam menunjukkan jam 11:59 malam, ia mendengar suara langkah sahabatnya berjalan di atas lantai kayu. Langkah itu berhenti di depan jam tua, lalu disusul dengan bisikan serak, "Rian, tolong aku." Suara itu membuat Rian memaksa dirinya menatap jam itu. Dan di balik kaca yang buram,
sesuatu bergerak. Ia melihat bayangan wajah seseorang. Rambut acak-acakan, kulit pucat, mata membulat seperti sedang menahan ketakutan luar biasa. "Dimas," Rian berbisik lirih. Bayangan itu menatap balik. Bibirnya bergerak pelan. "Lepaskan aku." Rian terhuyung ke belakang. Tapi ia tahu, ia tidak sedang berhalusinasi. Setiap kali detik jam berdetak mundur, bayangan itu semakin jelas. Seolah Dimas benar-benar ada di balik kaca itu. Terperangkap dalam mekanisme waktu yang berjalan terbalik, ia menekan kacanya, berharap bisa membuka. Tapi kaca jam terasa hangat, berdenyut seperti kulit manusia. Tiba-tiba, dari dalam jam, terdengar suara seperti napas yang berat, diikuti suara tangisan pelan. Rian memutuskan mencari buku catatan Oma Sinta lagi. Ia teringat bahwa di catatan lama itu ada tulisan yang belum sempat ia baca. Setelah Mengko Brakabrik Laci ruang kerja EA, Menem Yukinya. Sebuah buku kulit tipis dengan noda jamur di tepinya. Halaman terakhir berisi kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Yang memutar waktu akan menjadi bagian dari waktu itu sendiri. Lalu di bawahnya ada gambar sketsa jam yang sama dengan figur kecil di dalamnya, seperti seseorang yang terjebak di balik kaca. Rian merinding. Ia menatap lagi jam itu dari kejauhan. Sekarang, jarum jam berputar mundur lebih cepat. Dan dari dalam kaca, wajah Dimas tampak barabubah. Terkadang berteriak, terkadang membisu, terkadang menatap kosong, seolah waktu di dalam sana berjalan ribuan kali lebih lambat. Ketika Rian mendekat, suara Oma Sinta terdengar samar di telinganya. "Jangan dekati waktu yang sudah rusak, nak. Sekali kamu melihat ke dalamnya, dia akan melihat balik." Tapi rasa bersalah mengalahkan rasa takut. Rian mengambil palu dari dapur dan bersiap menghancurkan kaca jam. Ia menggiteng, menunggu jarum jam mencapai angka 12. Titik di mana waktu selalu berbalik, tepat pukul 12 malam. Rumah bergetar. Lampu, suara detak berhenti total. Dalam gelap, hanya satu hal yang Rian dengar. "Jangan lepaskan aku. Kalau waktu berhenti, aku mati di dalam." Rian menahan napas. Ia sudah tak tahu mana suara Dimas, mana suara yang menirukan Dimas. Lalu, retak. Kaca jam pecah sedikit. Dari celahnya keluar kabut hitam, lalu jari tangan yang pucat gemetar, seperti mencoba meraih dunia luar. Rian menjerit dan memukul jam itu sekuat tenaga. Ledakan kecil terdengar, dan semua gelap. Ketika ia membuka mata, rumah tampak normal. Jam itu masih tergantung di dinding, tanpa retakan. Tapi jarumnya berhenti tepat di angka 12. Rian menatapnya lama. Lalu ia sadar, bayangan wajah Dimas tidak lagi terlihat di balik kaca. Tapi di ujung ruangan, di kursi yang biasa Dimas duduki, kini ada bayangan hitam, duduk diam. Dan setiap kali Rian menatap jam itu, bayangan itu bergerak sedikit lebih dekat. Dan saat detak pertama kembali terdengar, Rian tahu waktu belum benar-benar berhenti. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara jangkrik di luar. Tidak ada desiran angin dari sela jendela. Yang tersisa hanya satu bunyi yang perlahan muncul dari dinding. Pelan tapi pasti, tik-tak, tak. Jam itu kembali berdetak. Rian mematung di ruang tamu. Tubuhnya gemetar. Jam yang semalam sudah pecah, kini tampak utuh kembali, menggantung di tempat yang sama seperti tidak pernah disentuh manusia. Namun kini, setiap detik yang berlalu terasa tidak berjalan maju. Jarumnya berputar bolak-balik, seperti ragu menentukan arah waktu. Di pantulan kaca, jam Rian bisa melihat dirinya, tapi pantulan itu tidak meniru gerakannya. Bayangan di dalam kaca menatapnya dengan wajah pucat dan mata kosong, lalu perlahan tersenyum. Sejak malam itu, realitas di rumah warisan Oma Sinta mulai bergeser. Siang terasa terlalu panjang, malam terlalu cepat datang. Kadang, matahari terbit di arah yang salah,
Kedang, jam di dinding menunjukkan pukul 12. Bahkan ketika senja baru turun, Rian mencoba meninggalkan rumah. Ia menuruni jalan menuju desa di bawah bukit. Tapi setiap kali ia melangkah terlalu jauh, kabut tebal turun dan jalan itu berujung kembali ke halaman rumah yang sama. Ia seperti berputar di dalam lingkaran waktu yang menolak berhenti. Di dalam rumah, jam terus berdetak. Kedang lambat, kedang mundur, dan setiap kali ia memandangnya terlalu lama, ia mulai melihat momen-momen yang tidak pernah ia alami. Ada bayangan Oma Sinta berdiri di depan jam, memeluk seseorang yang wajahnya kabur. Ada sosok Dimas menatapnya dari dalam kaca, berbisik lirih, "Kita semua bagian dari waktunya." Rian, suara itu terus menggaung bahkan setelah bayangan Dimas lenyap. Suatu malam, Rian mendengar suara detak yang semakin keras, seperti pukulan jantung raksasa. Ia tahu jam itu akan kembali berbalik, dan kali ini ia tidak ingin melarikan diri. Ia mengambil palu dan sebotol bensin. Ia menatap jam itu yang kini berdetak seirama dengan napasnya. "Kalau waktu tak bisa berhenti, maka aku akan berhenti bersamanya," katanya pelan. Ketika jarum jam mencapai angka pukul 12, seluruh rumah bergetar. Udara di sekitarnya menjadi pekat dan dinding mulai terkelupas, memperlihatkan lapisan-lapisan cat dari masa lalu. Ia melihat sekilas bayangan seorang pria Belanda, darah di lehernya, menatap lurus ke arahnya. Lalu Oma Sinta menangis sambil menutup jam dengan kain hitam. Rian berteriak dan melempar palu ke kaca jam. Kaca itu pecah, dan dari dalamnya keluar cahaya hitam pekat yang menyedot udara di sekitarnya. Segalanya berputar, cepat, semakin cepat, hingga semuanya hilang. Pagi hari berikutnya, warga desa di bawah bukit melihat asap tipis naik dari rumah tua itu. Mereka menemukan rumah dalam keadaan terbakar sebagian. Tapi anehnya, hanya bagian dinding tempat jam menggantung yang hangus, sementara sisanya utuh. Tidak ada jejak Rian, tidak ada tubuh, hanya jam dinding tua yang kini berhenti tepat di angka jam 11:59. Sejak hari itu, tak ada seorang pun berani mendekati rumah itu lagi. Namun beberapa malam, ketika angin bertiup dari arah bukit, warga mengaku mendengar detak jam dari kejauhan. Dan jika seseorang berani menatap ke arah rumah itu cukup lama, mereka akan melihat bayangan seorang pria berdiri di jendela, menatap keluar. Dan jarum jam di dalam rumah itu berputar mundur. Dan cerita pun tamat.